Perjuangan Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Kartini merupakan pahlawan emansipasi wanita yang lahir di Jepara, 21 April 1879. Perjuangan Kartini dimulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Saat itu, perempuan sama sekali tidak boleh merasakan pendidikan. Pada saat tahun 1891, hari itu Kartini tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Kartini tidak ingin dipingit. Kartini hanya ingin melanjutkan sekolah dan menjadi gadis pribumi yang cerdas. Tidak Kartini, ayah tidak mengizinkannya. Adat istiadat zaman dahulu kita, wanita tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Sudah waktunya kamu dipingit. Tidak sekali ini saja tradisi itu tidak dilaksanakan. Bu, mau Bu. Sudah Kartini, ini sudah menjadi tradisi. Bagaimana rasanya dipingit? Entah saat ini. Yang pasti, kau tidak bisa terlalu jelas berinteraksi dengan orang. Tapi tenang saja, kau akan sekolah kemanapun kau pergi. Aku tidak mau dipingit, aku hanya ingin sekolah. Tenanglah ini sudah menjadi adat. Jika tidak bisa melanggarnya, tenanglah. Sabarlah Kartini. Semua akan perlu membantu untuk melanjutkan. Ya, bersabar ya. Terima kasih ya. Aku sangat menyayangi kalian semua. Dan aku sangat ini sangat kacau. Kamu sabarlah Titi. Kamu wanita tangguh. Kami yakin kamu bisa melewati semuanya. Ya, sebenarnya di sini itu apa? Entahlah, ibuku bilang di sini itu dihasilkan pribadi. Kemanapun aku pergi selalu dikawal. Emangnya kalau dipingit awalnya dari umur berapa? Dari umur 12 tahun. Ya kan gini. Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di belakang rumahnya. Tiba-tiba, seorang gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Ternyata sahabatnya, Stella dan Rosa. Stella, Rosa, Kartini, bagaimana kabarmu? kabarku baik-baik saja, tetapi secara batin aku merasa perih. Aku mengerti dengan kondisi itu. Memang tidak ada gadis pribumi yang sepertimu yang cantik, cerdas, dan ceria. Aku sangat merindukan kalian. Aku pun tidak mengerti mengapa perempuan tidak boleh bersekolah. Aku juga berpikir seperti itu. Aku hanya melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan pribumi, lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itu yang dikatakan ibuku. Tidak apa Kartini, jika kamu membutuhkan kami selalu ada untukmu. Terima kasih ya. Biasa banyak Kartini. Hari-hari Kartini pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya Stella dan Rosa. Lalu, teman-teman Kartini mengajaknya keluar dari rumah. Kartini pun berhasil keluar dari rumahnya, dan ia tampak senang bersama teman-temannya. Tetapi, saat di tengah perjalanan, Kartini seketika berhenti dan melihat sesuatu. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri wanita-wanita di bukit itu. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kartini? Tidak ada apa-apa, cuma aku mau bertanya kepada mereka. Apakah kalian putri-putri Adipati Sosoningrat? Bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Pasipara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan, bukannya kalian dipingit? Bolehkah saya bertanya? Boleh. Apakah memang dipingit itu adalah hal yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu saja, karena ini adalah adat istiadat nenek moyang kita. Lagi pula dipingit kan bisa menjaga diri kita baik-baik. Lalu apakah kalian, ibu-ibu kalian ini bersekolah? Saya hanya rakyat biasa, saya kecil tidak bersekolah.
Bukannya wanita tidak perlu bersekolah, suatu saat wanita akan menjadi seperti saya. Setelah Kartini mendengar jawaban rakyat tersebut, mereka pun pulang. Tibanya Kartini di rumah, ia terkejut atas kedatangan Rosa. Rosa, dengan siapakah kau di sini? Apakah bersama sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini, aku di sini bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Mereka di mana? Aku ingin bertemu dengan mereka. Sebentar, Kartini. Sebenarnya aku kesini mau berbicara denganmu karena aku mau pergi. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan pendidikanku di Belanda. Lalu bagaimana dengan Stella? Dia juga akan melanjutkan pendidikannya di Belanda. Tadinya kita akan mengajak kamu untuk melanjutkan pendidikan di Belanda untuk meraih cita-cita kamu, tapi kami juga tahu kamu tidak akan bisa ikut dengan kami. Aku tidak tahu harus gimana lagi berbicara dengan kalian. Yang sabar, Kartini. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendano. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran Belanda untuk Kartini. Pendapat Ibu tentang beasiswa kedokteran itu, Bu? Tini, untuk apa kau melanjutkan sekolah? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Tini? Ibu, ini ingin melanjutkan sekolah. Tini ingin memiliki cita-cita yang tinggi, Bu. Kartini, kedua orang tuanya, Kardina, Panji, dan Busono berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang. Pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Mohon maaf sebelumnya, Raden. Kami menyerahkan semua keputusan pada Kartini. Lalu bagaimana dengan jawabannya Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah kami bicara berdua saja dengan Raden Mas? Tentu saja. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah, terutama bagi kaum pribumi perempuan. Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi pribumi khususnya perempuan. Saya ingin perempuan itu disamaratakan dengan laki-laki, dan perempuan ini tidak dianggap lemah oleh lelaki pun. Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa hal yang saya tidak ingin melakukannya lagi. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung semua apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.